Ya, ini harus diusut tuntas karena ini adalah upaya-upaya sistematis pengambilan lahan laut ya, pengambilan laut ya. Jadi nggak bisa lagi ditutupi atau misalnya negara nggak tahu siapa pelakunya. Itu terang benderang karena memang itu juga semua terlibat. Dan saya tahu bahwa ada pagar bambu itu sejak tahun 2024 Juli, Pak. Juli, ya. Saya datang keliling. Saya tadinya bukan maksud mau lihat pagar bambu karena di kepala saya nggak ada pagar bambu. Tujuannya adalah kita naik perahu nelayan mau deket tuh mau lihat proyeknya pengembang PSNP 2 kayak gimana. Ternyata nggak bisa karena sudah dipagar itu dari daratan ke sini bisa 2 kilo, bisa 1 kilo. Jadi kita ngelihat bulldozer truk tanah itu dari kejauhan, nggak bisa kita mendekat, jauh sekali. Akhirnya kita kebuang di Sungai Cisada nih, baru ada buka, jadi baru kita bisa keluar. Itu masih pendek ya? Itu masih pendek 7 atau 8 kilo. Oh, nah itu dia. Kami juga lihat itu video dari warga ya, ditunjukkan tanggalnya 5 Juli kalau tidak salah, 5 Juli 2024. Berarti kan Pak Eka sudah cukup lama. Cukup lama. Jadi ketika kemarin Menteri KKP bilang bahwa akan memberikan waktu 20 hari dicari tahu ya, bahkan sebelum TNI Angkatan Laut itu membongkar pertama kali yang tanggal 18 Januari hari Sabtu, kan sempat protes Bapak Menterinya karena belum koordinasi dan katanya masih menunggu mungkin ada yang mengaku begitu kan, dan memang ada yang ngaku-ngaku Pak yang namanya Sandi JPR ya, jaringan Rakyat Pantura, JRP, Jaringan Rakyat Pantura yang Sandi itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sequence waktunya Pak, selama itu apakah memang jelas ada pembiaran di situ yang disengaja, Pak? Ini sudah masuk nanti materi investigasi. Jadi saya belum bisa jawab ini sekarang ya. Bersabar dulu. Itu karena bersabar dulu ya. Nah, jadi itu hanya patut diuji. Apakah kan tadi saya sampaikan yang harus dilihat itu dari laporan DKP dari Oktober sampai sekarang, apakah itu dilakukan oleh secara sengaja atau tidak. Cuma faktanya begini. Waktu saya 5 Desember ke sana itu, pagar itu sangat rapat dan kaplingannya itu jelas banget. Saya pikir dari kejauhan itu cuma bambu aja, satu. Jadi ketika nelayan berbicara begini, saya nggak masuk akal, ini maksudnya apa gitu ya. Satu gitu. Ternyata begitu setelah didekati, di balik bambu ini ada lagi pagar lagi, dan itu kapling. Nah, pada tanggal 15 Januari kami ke sana mengundang kementerian dan instansi terkait, itu sudah seperti ada yang bongkar. Jadi akses nelayan sudah diberikan akses lah gitu ya. Sudah diberikan akses dan kapling-kapling menjadi tidak serapat di tanggal 5 Desember. Nah, berarti kan sebetulnya mereka tahu ada ombudsman datang, termasuk juga tanah yang sudah diuruk awalnya dibongkar lagi. Gitu kan, dibongkar lagi. Alasannya dibongkarnya mirip swadaya lagi, katanya ini kesadaran karena banjir di sebelah sana gitu kan. Nah, artinya bahwa sebetulnya pelaku di sana itu bisa dengan mudah teridentifikasi. Nah, jadi kalaupun ini terlalu lama, mungkin kalau saya melihatnya itu sudah tidak penting lagi karena sekarang sudah dibongkar. Yang harus penting ini dilihat lagi adalah pengusutannya. Ya, ini harus diusut tuntas karena ini adalah upaya-upaya sistematis pengambilan lahan laut ya, pengambilan laut ya. Misalnya tadi dikatakan HGB. Apakah kehadiran HGB ini potensi maladministrasinya ada? Tinggi sekali. Karena kalau misalnya katakanlah girik itu memang ada gitu ya, giriknya tidak dipalsukan, maka pemberian HGB tidak hanya serta-merta berdasarkan girik yang ada. Kan itu harus diukur ulang. Iya Pak, katakanlah awam Pak ya. Oke, girik itu kan bukti
pembayaran pajak. Iya. Bisa digunakan, tapi kan harus diverifikasi. Harus diverifikasi. Harus diukur ulang. Iya. Nah, saya tuh belum. Apalagi sudah lama banget giringnya Apalagi kan. sudah lama banget. Harusnya kan ada pengecekan langsung itu tahun Pengecekan. 2023 katanya Ya, diajukan punya siapa, kan. segala 2022. macam. Betul. Dan saya belum tahu ya metode pengukuran di laut tanah itu seperti apa gitu ya. Metodenya gitu. Saya belum kebayang, kalau di darat saya kebayang gitu. Kalau di laut gimana gitu cara ngukurnya itu. Gitu kan, sehingga akhirnya muncul sertifikat HGB gitu kan. Iya. Terobosan yang apa ya, agak kurang masuk akal gitu. Jadi ya dugaan maladministrasi memang kuat di situ ya Pak ya. Ombudsman ini kan strategi masuk di sini itu satu, membuka akses dulu. Biarkan nelayan bisa melaut lagi. Yang kedua, petambak bisa berbudidaya lagi. Nah, berikutnya apakah nanti kami akan mempertimbangkan untuk mengusut terkait dengan tadi pelanggaran prosedur dalam HGB, pelanggaran prosedur misalnya dalam rencana pengajuan 1.500 hektar. 1.500 hektar. Ya. Yang di kawasan Mauk dan sekitar. Di Itu siapa sekitarnya. Pak yang mau mengajukan rencananya 1.500 hektar? Ada masyarakat ngomongnya sih. Mengklaimnya masyarakat. Masyarakat sana. Ya, tapi apakah betul demikian? Nah, saya juga nggak tahu. Karena gini, proses pengajuan itu kalau sempat misalnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, instansi terkait, maka ini timbul tanda tanya. Harusnya juga sebelum itu dilanjutkan, ya instansi terkait harus cek betul legal standing yang mengajukan ini siapa. Jangan sampai ternyata yang mengusulkan ini ketika cek namanya dia nggak tahu, loh kok nama saya ada di situ. Nah kan itu yang harus kehati-hatian. Artinya apa modus pencatutan nama untuk dijadikan? Ya tadi kalau bahasanya Pak Gufron itu figuran gitu figuran, kan. Ya. Jadi ini adalah sebuah yang upaya yang sangat sistematis, dan ini melibatkan bukan 1-2 hektar gitu, luasan yang sangat luas, dan muncullah baru sekarang ternyata bukan hanya di Tangerang, di Bekasi muncul, di mana-mana Pak. Surabaya, Jawa Timur muncul, Sulawesi. Aduh, nah artinya ini tadi lonceng bagi KKP ataupun APH, yuk kita serius. Yang lalu oke, ada masalah segera kita benahi saja gitu ya. Cuci lah dari sekarang ya. Ini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih Pak. Untuk bersih-bersih momentum. Apalagi Pak Presiden kan sudah mengatakan tidak kan ada diuji. Khusus, betul. Kata Pak Presiden. Dan nanti kan masyarakat nunggu, bener nggak sih pernyataan tuh? Jangan sampai nanti pernyataan Presiden nanti disebutnya omon-omon. Gitu kan. Pak YK, sebelum kita bicara ke depan harus bagaimana? Tapi saya ya, serius loh dengan omongan Presiden, dan saya percaya Bapak Presiden serius. Harus serius Pak. Saya percaya. Pembuktian ini. Betul, dan ya kita kan? harus tunggu. Iya kan, Pak Eka. Kami di media itu sempat agak bingung ketika misalnya begini, Menteri bilang bahwa kita kasih waktu terakhir bahkan sebelum akhirnya dibongkar Rabu 22 Januari mau dikasih lagi 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada yang ngaku juga kita bongkar. Kenapa harus menunggu sampai ada yang mengaku ya Pak? Maksudnya kita punya semua sarana dan prasarana untuk bahkan maling sembunyi di mana saja tuh bisa kita tangkap gitu kan. Yang seperti ini masa susah sampai kita harus menunggu ada yang mengaku. Nah dari situ saja Pak, dari pernyataan itu aja, ini bagi ombudsman itu meresahkan tidak Pak? Tidak masuk akal gak? Gregetan aja. Gregetan aja gitu. Ya mungkin KKP memiliki standar dan prosedur yang belum kami pahami, tapi kalau dilihat dari eskalasinya kasus ini mulai bukan sehari 2 hari, bahkan sejak Idul Fitri katanya sudah mulai ada. Nah sebetulnya dalam kondisi seperti ini satu hal yang harus dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik, bertindak cepat. Kalau lama-lama akhirnya menjadi pergunjingan masyarakat, menurunkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kan ini resiko yang harus diemban oleh pemerintah gitu.